dia langsung jadi penasehat pada suka. Setuju nggak? Jadi menurut saya Pak Jenderal Pak Gunter, pada suka ini memang santrinya macam-macam. Kalau panjenengan ingin lihat santri yang sebenarnya itu di belakang sana tadi, anak-anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, termasuk taman kaplak-kaplak juga ada di sini. Tapi kami semua sama, dari kecil kita sudah ajarkan, kita punya komitmen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faj'alna wa laqad 'alimtum lan teman-teman yakti wis ngerti sapa sira kabeh. Ini ada yang nggak ngerti ya? Dan sungguh benar-benar kamu semua telah mengetahui alladzina akan orang-orang i'tadau yang melampaui batas. Siapa alladzina? Minkum, di antara kamu, fis sabti, pada hari Sabtu, pada Sabat. Ai wa billahi laqad aradtum uqubatan alladzina tajawazu al-hadd minkum yawm as-sabti fi zaman Daud alaihissalam. Maksudnya adalah bahwa kamu semua telah tahu tentang hukuman Allah yang diberikan pada orang-orang yang berbuat melampaui batas di antara kamu pada hari Sabat pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Li'annahum umiru bi ayyan tahidu tamahhadu yawm as-sabti lil ibadati wa yatruku as-sayda wa haula'i al-qaum kanu fi zaman Daud alaihissalam wa kanu yasuruna bi aylah ala sahil al-bahri bainal Madinah wa Syam wa huwa makanun min al-bahri yajtami'u ilayhi hitan min kulli ardin fi shahrin min as-sanati hatta la yura al-ma'u li kasratiha wa fi dhalik ashar fi kulli sabtin khassatan فعبروا حياضا عند البحر وشرعوا إليه الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد وذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. Dah, nggak usah semuanya lah, kelamaan ya. Saya aja lah, saya bisa coba. Allah mengatakan, sungguh kamu semua telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabat. Lalu kami katakan pada mereka, jadilah kamu semua monyet-monyet yang hina. Jadi hari ini kita akan mencari di mana adanya monyet. Menurut ketentuan pada orang-orang Yahudi, jadi yang kita bicarakan orang Yahudi ya, tidak dihubungkan dengan Yahudi yang mana? Yahudi ya. Hari Sabtu mereka itu tidak boleh melakukan pencarian ikan, tidak boleh menangkap ikan, karena hari itu khusus hari untuk ibadah, hari pengajian gitu loh kira-kira. Tapi anehnya kalau pada hari Sabtu ikan-ikan itu kumpul penuh di pinggiran, di pantai. Di luar Sabtu nggak muncul. Aneh ini. Jadi gampangnya gini, ikan itu kalau hari Sabtu itu taklim gitu loh, kumpul semuanya. Seharusnya ikan-ikan berkumpul di situ biarkan, jangan diganggu. Tapi oleh orang-orang Yahudi, ikannya diblokir hari Sabtunya, Minggunya baru diambil. Artinya apa? Mencari keuntungan lewat pengajian ikan-ikan itu. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian semua monyet-monyet yang hina. Jadi yang jadi monyet itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi jadi monyet? Memanfaatkan kumpulnya ikan buat cari kekayaan. Jadi nanti kalau Kiai Mujib misalnya, kalau Kiai Aman punya majelis taklim, punya tempat ziarah kubur, punya haul, buat cari duit, nah itu dia. Sudah jelas ya? Inilah kalian monyet-monyet yang hina. Siapa sebenarnya monyet? Orang Yahudi. Apakah Yahudi sampai sekarang masih ada? Masih. Cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan karena ada penyamaran. Dan itu aja gitu. Kita akan
Jadi kita jangan suka nyebut monyet pada orang lain, takut-takut kita kalau pengajian ngambil duit, kita umroh ngambil duit. Betul, ada mahasiswa saya yang sudah punya umroh yang besar, nanti kalau ibu-ibu mau gabung umrohnya ke sini aja, jangan kemana-mana, aman insya Allah. Saya bilang nggak usah cari duit gede-gede lah, nanti juga ada kumpul kok duitnya kok, insya Allah. Yang penting ikhlas, kalau ikhlas insya Allah dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh wala tanabazu bil alqab, tidak boleh menggayung orang lain dengan ini, dengan itu, enggak boleh, dengan monyet, dengan ketek, dengan pedes, dengan tuyul, enggak boleh. Boleh nyebut-nyebut hewan kalau orang-orang senang, si macan, si singa, keren, si kerak, boleh. Tapi kalau monyet, babi, jangan ya. Jangan, nanti kita sendiri yang akan jadi monyet. Tapi ingat, buat ibu-ibu majelis taklim, jika panjenengan pengajian tapi hanya mencari mengumpulkan uang, kalian akan kena ayat tadi, kunu qiradatan khasiin, yang sudah dicontohkan oleh orang-orang Yahudi tadi. Jangan-jangan kita menjadi Yahudi yang berikutnya. Terima kasih, dan yuk kita ngobrol, kita mulai bincang-bincang dengan beliau semua. Lebih enak apabila beliau sendiri yang memperkenalkan. Waktunya hanya 2 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para kiai wa nafusul fikri mukarram wal mukarram, Abi Kiai Haji Raden Syarif Ahmad dan Ibu Nyai dan seluruh anggota keluarga pesantren Ummul Qura, semoga selalu sehat, berkah, manfaat. Kiai Saifuddin Aman dan Pak Bundar kali Pak Temas, yang saya hormati hadirin rahimakumullah. Saya Muhammad Abdul Mujib, tinggal di Depok. Ada tempat kecil yaitu pesantren As-Sa'adah ya. Tempat saya belajar di situ bareng-bareng dengan anak-anak yang lain. Kegiatan tiap hari ya, saya ini kemarin saya dari suruh ngurus NPWP oleh Pemkot itu, karena suruh ngisi pembangunan karakter di Pemkot itu. Saya ditanya pekerjaannya apa, saya ini pengangguran. pengangguran banyak acara. Lalu makan dari mana? Ya dari Allah gitu. Katanya kiai itu penghasilannya tidak tetap, pengeluarannya tetap, tapi tetap berpenghasilan itu. Itu saja sebagai perkenalan. Selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini dalam hidup memang harus selalu berkoneksi dengan Allah. Ada 7 pola relasi manusia dengan Allah. Yang pertama adalah lillah, yang kedua adalah fillah, yang ketiga adalah billah, yang keempat adalah alallah, yang kelima adalah ma'allah, kemudian minallah ilallah. Ini pola relasi manusia ini kalau ditulis di cermin ya, ketika mau melakukan apa saja kita ingat ini. Artinya apa? Pertama itu memang harus lillah. Kalau tidak lillah, tidak karena Allah, itu tidak ada nilainya, tidak dapat pahala ya. Kita apa saja harus karena Allah dan niati karena Allah. Kita berkeluarga diniati karena Allah, kita cari makan diniati karena Allah, dan seterusnya. Ngurus pesantren juga karena Allah. Perkenalan dulu, itu mukadimah saja langsung. Nah, perkenalan, jadi saya Muhammad Abdul Mujib, kegiatan sehari-hari nganggur. Jadi ada pesantren di rumah, kegiatannya saya ngikuti Kiai Syarif saja. Tapi saya beda. Kalau Kiai Syarif itu ceramah di mana-mana seluruh Indonesia, saya ini hanya ngaji saja. Saya itu urusannya dengan kitab begini ini di mana-mana, hampir sedepok ya. Jadi saya ini DPRD, Dewan Pengajian Rutin Depok. Nah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, Kiai Syafruddin Aman. Perkenalan saja, nanti ngobrol-ngobrolnya setelah ada pertanyaan. Ini ibu-ibu udah gatal aja tuh pada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini perkenalan langsung saja, terima kasih kepada guru saya, Kiai Raden Rahmat Syarif. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Aman. Di YouTube dikenal Kang Kiai dan suka juga disebut Marbot Masjid. Di organisasi Pak Kiai Muhammad Abdul ini adalah Ketua Dakwah Kiai dan Mubaligh Nusantara, Kiai Syarif pembina, saya wakil sekretaris. Saya juga Marbot Masjid, setiap hari sehari-hari ngurusi masjid, ngurusi jamaah, ngurusi orang-orang yang bermasalah. Itu pekerjaan saya. Saya adalah seorang pembelajar. Apa saja saya pelajari, maka saya bisa semuanya. Sekalipun berantem juga saya belajar. Hipnotis saya belajar. Jadi kalau ada orang lawan saya dari sejarah jauh, saya giniin aja udah tidur. Jadi makanya di YouTube itu saya selalu nantang siapa yang mau ngajak perang, satu-satu saja ketemu dengan saya. Ini Marbot Masjid, ya Bu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, supaya kita mumpung masih ingat ya, selamat datang Kanjeng Pangeran Soeharto. Ya, teman-teman para kiai di sini, Ustadz Somad yang biasa mojok di belakang aja, Ustadz Lukman, Pak Camat, dia semuanya ya, keluarga pada Sukani. Mungkin panjenengan tidak kenal. Ustadz Lukman itu yang, nah itu tuh, itu adalah tim pemburu hantu Latifi dulu. Kan 9 orang, teman-teman saya bersama dengan Kiai Haji Abdul Somad Muhsin Syauqi. Tapi walaupun pemburu hantu, beliau ahli kitab juga. Ahli kitab juga di samping ahli hisab ajarnya. Dengan diperkenalkan, jadi tidak ada materi dulu, materinya nanti jawab pertanyaan. Monggo. Terima kasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Haji Muhammad Gunter Kemparalam, panggil saja dengan Gunter. Jadi ada Jerman sedikit, Kiai. Kebetulan kami ini dari pengurus pusat alumni Lemhanas. Mungkin pernah dengar Ibu Bapak sekalian Lemhanas itu apa? Kami sebagai salah satu ketua untuk membangun wilayah dan luar negeri di kepengurusan pusat, Dewan Pimpinan Pusat, alumni Lemhanas Indonesia. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya bersama Kanjeng Soeharto diajak, karena saya sudah 100 kali janji dengan Abi Kiai Syarif, sudah 100 kali janji mau datang, belum sempat datang. Alhamdulillah hari ini ketemuan saya di pesantren yang indah ini, tempat kita padepokan dakwah Sunan Kalijaga pada Suka. Alhamdulillah hari ini dipertemukan di tempat yang ini, walaupun di luar sering ketemu kami di satu acara-acara, bahkan bernyanyi bersama juga dengan Abi pernah. Namun kesini baru sekali. Alhamdulillah suatu kehormatan buat saya Abi, walaupun baru sekali datang, langsung diminta untuk ikut dalam talk show pada hari ini, pada halal bihalal kita pada Suka Sunan Kalijaga. Syukur alhamdulillah kami mengikuti apa yang ada, agar kita semua di dalam dunia yang saat ini sedang gonjang-ganjing, dunia yang saat ini sedang tidak biasa-biasa saja, pesantren dakwah dari Kalijaga ini menjadi bagian utama nantinya, menjadi pemersatu bukan hanya sekedar bangsa, tapi pemersatu dunia dalam arti keseluruhan. Insya Allah dengan pimpinan Kiai Syarif bisa menjadi pemimpin dunia nanti dalam arti untuk kita perdamaian dan bersama-sama kita untuk membangun ukhuwah agama kita, agama Islam. Ini perkenalan yang saya singkat, nanti kami langsung berikan kepada Pak Kiai. Pak Cendra langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berdiri gimana ya?
nggak apa-apa ya, biar tambah kelihatan gitu, terutama yang belakang. Nah, baik, saya perkenalkan, nama saya Temas. Waktu aktif itu tentara masyarakat. Nah, sekarang saya udah pensiun, namanya Thomas, tokoh masyarakat. Jadi tinggal di desa Bojongkoneng, tinggal di kampung kecamatan Babakan Madang, Bogor. Jadi satu desa sama Pak Prabowo, tetangga. Gitu. Nah, ini saya di luar dugaan, Pak Kiai. Saya hormati dulu yang saya hormati Kiai Sarip, Kiai Muhammad Abdul Mujid, Pak Kiai Saripudin, Pak Gunter, dan para kiai asatis yang lain, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Saya kesini, bayangan saya santrinya itu santri anak-anak gitu, anak-anak laki, pria, wanita gitu. Nah, tanya sudah ada juga sih anak-anaknya ya, tapi sudah berumur ya. Sudah berumur ini. Nah, sehingga saya jadi, wah, bayangan saya santri, saya bisa memberikan motivasi kepada santri. Ini kan sudah tua-tua gini kan, sudah punya ilmu pengalaman. Wah, harusnya saya yang dinasehati nih. Jadi ketemu Kiai Sarip itu di Jakarta Utara waktu pengukuhan UMKM Jakarta Pusat. Ketemu beliau, saya nggak lihat. Sebenarnya sering lihat di TV itu, tapi kan nggak ngeh gitu ya kan. Begitu ketemu kok, walaupun rambutnya panjang tapi barangkali itu. Terus saya akan pesan, ini suatu hal yang sangat penting yang saya dapatkan, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dulu belajar ilmu ya seperti Pak Saipudin, belajar ilmu berantem. Ya masih muda kan, karena merantau dari Cirebon. Saya sini dari Cirebon, merantau Jakarta kan sering ditodong, dibegal. Belajar dari ilmu. Tapi ilmu ini kasih wirid aja. Tapi kan nggak jelas, wirid terus. Yang diwiridin apa maksudnya? Apa nggak maknanya nggak tahu. Gitu. Terima kasih semuanya. 20 tahun yang lalu saya sudah menulis tulisan dan kita diskusikan di beberapa tempat tentang firman Allah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini ada bukti-bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya sugesti kuat, punya keyakinan, dan juga dalam dirimu. Apa kamu tidak melihat? Waktu itu saya gambarkan begini, bahwa yang namanya kebutuhan manusia itu ada di alam. Tetapi sebenarnya badan manusia ini adalah bumi yang lebih besar sebenarnya. Kalau selama ini kita minum jamu-jamu dari dedaunan, sebenarnya ada jamu dalam tubuh kita sendiri. Itu sudah saya sampaikan dari dulu, itu Al-Quran. Belum ada yang nulis, mungkin sebelum saya belum ada, insya Allah. Dan teman-teman di Pagar Musa NU pernah saya bahas ini di PBNU dulu. Kita bisa menghancurkan benda dengan benda yang lain, dengan besi. Tapi sebenarnya dalam tubuh manusia ada kekuatan yang lebih hebat daripada besi. Kalau bisa mengolahnya, dia bisa menghancurkan benda. Kita mengobati orang dengan bunga-bunga, dengan buah-buah, dengan daun-daun, dengan akar-akar dan lain sebagainya. Sebenarnya ada pengobatan yang lebih murah dan meriah dan mudah. Dengan cara apa? Mengaktifkan tumbuh-tumbuhan dalam tubuh kita. Karena di tubuh kita ini ada air, ada sungai, ada lautan, ada batu, ada segala macam, ada semuanya. Tinggal kemampuan mengolahnya. Nah, kemudian orang ketika akan menggerakkan benda tidak harus didorong dengan kayu. Dia cukup dengan energi yang ada dalam tubuhnya. Itu yang disebut dengan tenaga dalam. Ada cakra, ada cikung, dan sebagainya. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan itu semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma kita kadang-kadang karena bodohnya mengatakan ini kemusyrikan. Bukan musyrik, Anda yang punya kebodohan sebenarnya. Jadi di sini kita juga alhamdulillah sekarang sudah punya yang namanya perguruan silat Kalimaya. Ini batu cincin Kalimaya. Nih, tapi sebetulnya Kalimaya singkatan Kalimatullah Iyal Ulya, firman Allah yang tinggi. Jadi pokok beliau, saya langsung tadi tolong beliau, pokoknya panjenengan tidak punya alasan bikin organisasi. Yang benar adalah beliau langsung jadi penasehat pada suka. Setuju nggak? Jadi menurut saya Pak Jenderal Pak Gunter, pada suka ini memang santrinya macam-macam. Kalau panjenengan ingin lihat santri yang sebenarnya itu di belakang sana tadi, anak-anak
Sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, termasuk taman kaplak-kaplak juga ada di sini. Tapi kami semua sama, dari kecil kita sudah ajarkan, kita punya komitmen. Kami semua anggota ISIS, Islam sepenuhnya, Indonesia seutuhnya. Nah, karena itu mungkin tinggal di sini ada orang yang seragam seperti ini, potongannya hitam-hitam, kelihatannya dari jauh jelek, kalau dekat lebih jelek sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini semua ya, semua bidang ada di sini. Saya mohon kesediaan beliau beberapa saat untuk menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Saya akan bertindak jadi moderator berbagi. Silahkan mau nanya apa saja ke sini. Tapi satu hal, tidak boleh nanya ke saya, punya duit apa enggak, bahaya ini. Silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya langsung saja. Tapi istri berapa begitu? Udah nyambung nanti ini waktunya dikit banget ah. Udah ketahuan ya. Wafil ardi di bumi, wafi anfusikum juga dalam dirimu. Di sini ada pasukan, di sini ada tentara, di sini ada polisi, di sini ada racun, di sini ada obat. Sama dengan yang di bumi. Itu belum ada yang nulis. Insya Allah sebelum Syarif Rahmat belum ada yang nulis. Ini pada suka. Silakan sok. Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang nanya, saya nanya pada mereka semua. Ada? Ya silakan, kasih mic-nya. Pertanyaannya singkat to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas waktunya. Pertama kepada Mohon disebutkan namanya dan dari mana? Nama MS Abadi Basir dari Padasuka atau Majelis Munajat G20 Abah Hadi Al-Bantani. Pertanyaan pertama untuk Bapak Kiai Abdul Mujib. Tadi Abi Syarif Rahmat sudah menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 65 kalau tidak salah. Mohon Pak Kiai untuk bisa mengelaborasi, karena biasanya yang oleh Kiai Syarif Rahmat itu secara kontekstual bisa bicara. Misalkan itu mungkin Pak Kiai Mujib juga bisa mengelaborasi. Yang kedua Pak Peter, ini namanya ngeri sekali. Ketika Bapak di Lemhanas, apakah ini kan Lemhanas itu Balai Ketahanan Nasional, apakah Bapak mohon maaf tidak melihat tanda-tanda adanya disintegrasi bangsa yang saat ini sebenarnya sudah mulai kelihatan sangat jelas di mata kita terkait dengan polemik nasab. Dan kepada Pak yang paling kecil ya Pak Kemas, karena beliau tentara, apakah ketika dulu berjuang pasukan Bapak ada yang bukan pribumi yang kemudian saat ini mengaku sebagai paling berjuang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja langsung ya. Siapa lagi? Mohon singkat, ringkas, satu orang satu aja jatahnya, waktunya dikit banget. Silakan. Masih ada? Ya, silakan. Sebutkan namanya dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya seluruh hadir dipanggil Ki Ontel, ya, yang sudah fenomenal sekali. Di sana ada titipan dari Abi yaitu Mustika Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita menyatu dengan alam yang ada pada diri kita pula. Kemudian yang kita kenal sekarang, saya sering lihat dari budaya-budaya, ada senjata-senjata atau yang biasa dimiliki, yang biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam pewayangan. Seperti ada tadi Abi Syarif mengatakan ada cakra, itu biasanya digunakan oleh senjata andalan dari Kresno. Kemudian ada pancaroba yang biasa dipakai oleh senjata andalan dari
Al-Junud. Kemudian yang lainnya masing-masing memiliki kekuatan senjata yang sangat andalan itu. Kemudian para sahabat dulu saya pernah membaca dan mengenal, yaitu para sahabat pun diberi kekuatan, termasuk para nabi diberikan mukjizat. Kemudian apa yang menjadi tuntunan dari orang-orang sekarang sehingga mereka tidak lagi melihat ke sana gitu. Apakah mereka hanya mengandalkan pusaka-pusaka itu atau andalan-andalan itu hanya untuk dirinya sendiri, atau bahkan keilmuan itu harus diberikan kepada generasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sementara ini dulu ya, mohon kesediaan dari sebelah kiri dulu deh. Kiai Mujib, monggo. Mic-nya mati. Tolong jangan ada yang dimatikan mic-nya ya, standby aja. Mic standby ya. Terima kasih. Sebetulnya kalau ini yang ditanya yang cocok memang Kiai Syarif yang ahlinya Quran. Kalau saya ini bukan ahlinya Quran, saya tidak punya keahlian. Hanya begini, memang ketika orang itu melampaui batas, orang itu bersikap berlebih-lebihan, maka pasti ada konsekuensi. Islam itu mengajarkan hidup itu ya sedang-sedang saja. Orang itu kalau berlebihan ya, maka akan mudah. Panjenengan umpamanya sekarang bersikap berlebihan, baca Quran coba sekali sehari 10 juz umpamanya, ya paling kuat hanya sehari, besoknya malah libur kadang-kadang mana. Karena yang penting itu bukan itu, yang penting adalah istiqomahnya sebetulnya ya. Jadi atwa muhawa inqalla. Jadi kalau berlebih-lebihan, orang kalau berlebih-lebihan bisa. Makanya tadi kalau berlebihan akan menjadi qiradatan khasiin, tadi akan menjadi monyet. Itu bisa jadi dalam arti yang satu kondisi yang jelek ya, satu keadaan yang jelek. Dalam konteks perpolitikan nasional umpamanya hari ini ada orang yang berlebih-lebihan ya. Sekarang ini kita melihat, saya kadang-kadang itu nggak habis pikir, Pak Jokowi itu kan sudah lengser ya, sudah selesai, itu masih dikorek-korek ijazahnya sampai sekarang, dan itu yang korek-korek itu jadi Masya Allah, kok kurang kerjaan orang itu. Kan Pak Jokowi juga tidak bisa nyalon lagi, sudah tidak bisa nyalon lagi. Dan dulu ketika jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu sudah ada yang memverifikasi. Lah ini kok Masya Allah, orang kurang kerjaan memangnya, orang kurang kerjaan kayak gitu. Nah itu. Kemudian di dalam berdakwah juga begitu. Kita ini juga jangan berlebih-lebihan. Orang saking kepinginnya dipuja-puja oleh pengikutnya itu, kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak seharusnya. Contohnya gini, Islam itu mengajarkan damai. Islam itu mengajarkan kedamaian, karena di balik kedamaian itu kalau dalam konteks negara, investasi bisa masuk, investor mau masuk, pembangunan lancar, santri mondok bisa, orang bekerja gampang. Tapi kalau perang bagaimana? Coba kita lihat Suriah, kita lihat Palestina, kita lihat Afghanistan, kita lihat Irak, kita lihat Libya dan sebagainya. Hancur. Kita sana tidak bisa Pak, mau kumpul-kumpul kayak kita begini tidak bisa ya. Mau ngumpul zikiran, mau ngumpul at-ta'lim wa ta'allum tidak bisa. Nyari makan sulit. Saya tidak bisa bayangkan kalau pengantin baru terus bagaimana ketika itu kan ya, dalam keadaannya kayak gitu, delik-delik kira-kiranya sampai celempit. Nah, artinya kita ini tidak boleh berlebihan. Sekarang ini ada lah, Indonesia yang aman begini, ada orang yang ngajak perang lagi ya, ada orang yang ngajak perang. Mau perang melawan siapa? Dalam Islam itu boleh perang hanya melawan kafir harbi, dan itu syaratnya kita diperangi. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum.
Perangilah orang yang memerangi kamu, bukan kita yang bikin gara-gara untuk berperang. Lah, udah kayak gitu ngaku cucu. Nabi ngajarkan damai, ini yang ngaku cucunya ngajak perang. Kira-kira bener cucunya Nabi bukan ini kira-kira? Kira-kira ini. Nah, jadi kembali kita ini jangan bersikap berlebih-lebihan dalam apa saja. Dalam beribadah juga jangan berlebihan. Makanya adwa muhawain Allah tadi itu saja. Untuk detailnya ya yang paling tidak. Apa ketika Adam dan Hawa sudah lengser dari surga terus setan berhenti mengganggu? Enggak. Adam meninggal dunia, anaknya diganggu terus. Jelas apa tidak? Memang sudah janjinya setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya bersumpah Tuhan, Adam dan turunannya tidak akan saya biarkan. Walaupun Adam saya dari surga, besok anaknya jadi apa kek, jadi camat kek, jadi bupati kek, jadi wapres kek, aku ganggu terus supaya hancur juga. Jangan kaget lah. Monggo kiamat. Tes 1. Izin Abi Kiai Syarif. Pada hari ini sebenarnya saya belajar menghirup nuansa pesantren yang luar biasa di bawah bimbingan Kiai kita Abi Syarif. Ini saya belajar. Jadi saya berbicara ini powernya, kekuatannya dari saudara-saudaraku semua, dan bisa ada tokohnya Kiai Syarif. Inilah power yang saya bawa. Tadi berbicara pada hari ini, ada power semangat dari para santri dan bapak ibu semua. Apalah artinya seorang gunter lulusan Lemhanas kalau tidak bisa menyerap kekuatan yang datang dari alam ini? Ya inilah alam pesantren pada suka yang saya serap. Oleh karenanya saya mencoba menjawab pertanyaan dari belakang tadi abang kita, mas kita terkait dengan Lemhanas. Saya sampaikan izin yang mulia Pak Kiai Syarif, Lemhanas itu merupakan bagian menjadi katalisator keutuhan bangsa. Katalisator keutuhan bangsa. Yang dimaksud katalisator adalah berani melakukan perubahan di setiap situasi yang genting apapun yang kita hadapi. Inilah bela negara di hadapan kita semua harus ada di dalam diri kita. Bela negara adalah negaraku, bangsaku. Namun terlepas daripada itu, bisa bicara bela negara yang mana dulu? Pasti kita berbicara bela saku kita dulu. Kalau nggak ada saku kita, apa yang mau kita bela? Oleh karenanya, sebagai warga pesantren, kita harus bela dulu keberadaan pesantren kita. Inilah tempat kita belajar, tempat kita mengasah ilmu di bawah bimbingan Abi Syarif, Kiai Syarif. Jadi, yang dimaksud dengan bela negara secara umum, andaikan Bapak Ibu sebagai seorang diri di tengah jalan, melihat pesantren kita diuyak-uyak oleh orang yang tidak punya urusan dengan pesantren kita, apakah tindakan saudara-saudara sekalian? Apakah menunggu rame-rame dulu? Tentu tidak. Disinilah di dalam tanam diri kita membela, ini adalah rumah saya, pesantren saya. Walaupun saya sendiri, saya akan hadapi musuh-musuh yang akan menghancurkan pesantren kita. Ini pengertian bela negara. Itu di rumah kita sekarang ini, Kiai Syarif. Lebih luas lagi, kita sebagai bangsa Indonesia, apakah kita mau diporak-porandakan oleh orang luar sebagai bangsa Indonesia? Kalau kita ada di luar negeri, orang berbicara aneh-aneh, disitulah kita tunjukkan, I am Indonesia, saya bangsa Indonesia. Di situ pembelaan kita. Kalau ada orang-orang luar ingin menjelek-jelekan bangsa, ini secara umum dulu,
pemahaman bela negara. Jadi jangan pikir bela negara itu bawa senjata seperti jenderal kita ini. Senjata itu diperlukan kalau ada musuh yang menembak. Tapi sekarang ini kita memakaikan akal sehat kita bagaimana menghantam musuh. Oleh karena itu saya secara pribadi, walaupun diminta tiba-tiba oleh Kiai Syarif, saya juga punya nilai bela negara yang saya harus lakukan, bukan pakai apa, nggak pakai tekanan di kepala ini sudah tertanam konsep bela negara. Syukur alhamdulillah tadi ada ibu-ibu, mbak-mbak kita pesantren yang akan ke daerah, kan begitu ya. Kami doakan sukses nanti di lapangan manapun. Bawa konsep bela negara ini, bahwasanya Anda tidak takut di lingkungan Anda yang duduk, karena datang untuk baik-baik untuk pikir sesuatu di daerah masing-masing. Itu konsep. Itulah jiwa bela negara, jiwa pesantren, bela pesantrennya di situ, ya. Jadi cukup paham. Saya dapat pelajaran yang sangat-sangat indah pada hari ini, dan saya sedih dan saya miris. Ada seorang pemuda mengatakan, tadi saya dengar langsung, kalau kita sebagai pesantren dianggap kuno, kita sebagai pesantren dianggap kampungan. Buang itu. Kita bukan pesantren di kampungan, kita bukan. Lillahi ta'ala untuk bela agama. Yang saya minta mindset Bapak Ibu saya, Bapak-Bapak semua, beliau ini telah membina, membangun pesantren dengan pada suka Kalijaga ini. Kita rubah mindset, kita pesantren modern, kita pesantren yang layak diterima di seluruh dunia. Itu sasaran kita. Jadi mindsetnya, arti pemikiran kita, jangan lagi kata-kata keluar tadi yang saya dengar. Ini saya dapat dari forum, saya belanja masalah, datang ke sini aja juga belanja masalah. Sehingga masalah itu saya coba eliminir dan coba luruskan. Kita bukan pesantren kampung santri ya. Kita bukan santri kampungan. Bapak-bapak ibu ini sehat-sehat, gagal semua. Ini yang harus kita rubah. Jiwa kita, pemikiran kita, mindset kita. Kita adalah pesantren pada suka Kalijaga yang modern. Contohnya Kiai Syarif aja modern. Jadi ini yang ingin saya sampaikan tadi berkaitan dengan Lemhanas. Disinilah fungsi keberadaan kita sebagai manusia, keberadaan kita sebagai warga pesantren, keberadaan kita sebagai warga negara. Jadi kita rubah mindset kita. Kita bukan santri kampungan, bukan. Tadi tolong nanti direlat ya, jangan lagi keluar kata-kata. Katakan setiap dapat pertemuan kita santri modern. Bagaimana caranya? Dengan kita membaca buku, kita membuka Google dengan modern, kita rubah pemikiran kita. Kita santri untuk membela agama. Tidak ada santri yang tidak membela agamanya. Ini agama kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, jadi mindset ini yang kita harus rubah setelah kita mendapat bimbingan dari Abi. Kita adalah santri-santri yang diharapkan oleh bangsa kita sendiri untuk menyatukan. Kenapa? Kami sebagai Lemhanas hanya bisa menyampaikan dimanapun kalian berada harus mampu menjadi katalisator keutuhan bangsa.